Dinas Perkim Muaro Jambi berupaya keras memenuhi target rumah layak huni dengan berbagai program dan kolaborasi, termasuk program Jaringan Majukan Jambi, Pro Jambi, yang bertujuan merelokasi rumah tidak layak huni, RTLH, dengan bantuan dana APBD Provinsi dan bantuan stimulan perumahan swadaya, BSPS, dari pemerintah pusat. Lalu seperti apa sinergisitas antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Muaro Jambi? Simak ceritanya dalam podcast Tribun Jambi. Halo Tribuners, jumpa lagi kita dalam program Mojok. Kali ini kita masih di seputaran Kabupaten Muaro Jambi, tapi dengan pokok bahasan yang berbeda dan jauh lebih menarik. Kali ini soal perumahan permukiman, terutama permukiman sih berbeda ya, antara perumahan dan permukiman. Siang ini kita hadirkan narasumber, seorang kepala dinas lagi, dan kita ketemu lagi dengan Bang Evi Sahrul. Selamat siang Bang. Selamat siang Mas. Selamat siang. Kita jumpa lagi Bang Evi. Iya. Gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Mas Banto ya. Oke. Bang Evi ini adalah kepala dinas permukiman ya Bang? Ya. Kabupaten Muaro Jambi yang tentu memimpin dinas yang bertanggung jawab soal permukiman, segala sesuatu permukiman di Muaro Jambi adalah berada di Bang Evi. Nah, Bang Evi, ngomong-ngomong soal permukiman nih, saat ini kan Muaro Jambi sedang rame-ramenya, maju-majunya. Terutama ketika di titik-titik yang berbatasan dengan kota Jambi. Di sini tumbuh subur permukiman-permukiman, terutama perumahan ya Bang. Betul. Seperti itu. Kemudian ada hal lain lagi soal apa ya? Boleh dibilang isu yang menarik dibahas adalah rumah tidak layak huni. Jadi RTH ya Bang? RTLH. RTLH. Rumah tidak layak huni. RTLH. Jadi Bang Evi sebagai leader di situ nanti akan mengatasi persoalan-persoalan itu. Bang Evi, sebagai awalan boleh diberi paparan dulu, gambaran soal permukiman di Muaro Jambi ini kondisinya seperti apa Bang? Iya, terima kasih Mas. Iya. Para Tribuners yang hormati, jadi memang Kabupaten Muaro Jambi ini cukup luas sekali dan mengelilingi kota Jambi, dan memang sangat perlu satu dinas yang betul-betul menangani terkait perumahan dan permukiman. Kalau kami itu nama dinasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi disingkat dengan Dinas Perkim. Seperti itu. Nah, di Dinas Perkim ini sendiri memang punya tugas pokok dan fungsi. Salah satunya adalah merumuskan kebijakan terkait perumahan dan kawasan permukiman. Seperti itu, Mas. Nah, kita punya tanggung jawab kalau terkait perumahan, biasanya lebih cenderung ke teman-teman developer atau pengembang, ya kan? Nah, tanggung jawab kami di situ adalah salah satunya mengesahkan site plan perumahan yang diajukan oleh teman-teman developer atau pengembang itu. Nah, kalau kita lihat sekarang memang kondisi Muaro Jambi karena dia berbatasan dengan kota Jambi, apalagi wilayahnya cukup datar dan memang sangat cocok untuk dibangun wilayah-wilayah perumahan. Dan ini juga sudah disambut baik nih oleh kebijakan daerah terkait rencana tata ruang wilayah kabupaten. Nah, di rencana tata ruang wilayahnya Kabupaten Muaro Jambi yang sudah disahkan di tahun 2025 awal tahun ini tadi, memang alokasi kawasan peruntukan permukiman itu memang lebih cenderung ke wilayah yang dekat dengan perkotaan kota Jambi. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman developer melakukan pengusulan untuk melakukan pengembangan, nanti ketika itu sesuai dengan tata ruang, kami yang akan mengesahkan site plan. Karena di site plan ini penting, Mas. Mereka punya kewajiban di situ berapa banyak mereka harus bangun jalan dengan lebar berapa, kemudian drainase seperti apa, kemudian sarana lampu jalannya, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan air, ya kan, termasuk ruang terbuka hijau di situ.
Nah, itu kami koordinasikan dulu dengan teman-teman BPN. Seperti itu, setelah mereka lakukan validasi, baru kita sahkan. Sehingga nanti kalau terkait dengan prasarana-sarana utilitasnya seperti jalan, ini kan harus diserahkan nih ke pemerintah kabupaten. Jalan, kemudian drainase, ruang terbuka hijau, atau kalau dulu kita kenal dengan pasum pasos, itu kan nanti dikembalikan ke pemerintah kabupaten untuk menjadi barang milik daerahnya kabupaten. Nah, dari awal memang harus betul-betul ini ukurannya, ya kan, posisinya di mana, dan teman-teman pengusaha atau developer itu tidak boleh melenceng dari itu. Jadi terakhirnya nanti kan diukur oleh BPN tuh. Nah, itu satu, Mas. Yang kedua, terkait perumahan ya. Cenderungnya ke situ kalau perumahan. Nah, kalau kawasan permukiman, kita punya tugas pokok dan tanggung jawab untuk menata suatu kawasan. Biasanya kami menetapkan, kalau sekarang sudah kita tetapkan keputusan Bupati tentang kawasan permukiman kumuh yang harus ditangani oleh pemerintah. Nah, ini ada beberapa titik yang sudah dilakukan survei, kemudian validasi, beberapa kali tahapan dan sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Nah, satu di Kumpe Ulu, satunya lagi kalau tidak salah di wilayah Kumpe Ilir. Kalau tidak salah itu ada 4 lokasi yang harus kita tangani. Dan kita usulkan dananya ke pusat untuk mendapatkan dana alokasi khusus. Gitu. Nah, di bidang perumahan dan kawasan permukiman sendiri, dan satu tadi bidang perumahan, sebenarnya mereka ini terkoneksi, Mas. Kalau di dinas perumahan dan permukiman, 2 bidang ini. Yang tadi dibilang Mas ada data terkait rumah tidak layak huni. Nah, data di kami sekarang, beberapa sumber yang kami peroleh dari BPS, ada beberapa sumber kemarin yang kami peroleh terkait berapa sih jumlah perumahan yang ada di, bukan jumlah perumahan, jumlah rumah unitnya, itu hampir 114.000 lebih di Muarajambi. Dari total penduduk yang 400 sekian ribu itu. Nah, 116.000 ini data yang masuk ke sistem elektronik proposal yang disampaikan oleh kepala desa ke sistem elektroniknya rumah tidak layak huni itu hampir 3.600. 3.600. Artinya 3,3%. Yang masih rumah swadaya yang kondisinya tidak layak huni. Tidak layak huni itu mulai dari lantai, kemudian dinding, kemudian atap. Kriterianya itu ya, Bang. Biasanya kan lantainya rusak, dindingnya mungkin jebol-jebol atau nggak layak lah. Kemudian satunya lagi atapnya bocor, ya kan. Kemudian nanti dapurnya kita perhatikan juga, itu ada kriterianya. Dan satu lagi sanitasi terkait NCK-nya, gitu Mas. 3,3% Muarajambi. Ini kan kondisi lagi kayak gini, memadai nggak Bang digarap, Bang? Kondisi ini ya, anggaran seperti ini. Iya, jadi pemerintah punya konsep untuk melakukan intervensi terkait rumah tidak layak huni itu salah satunya kalau dari pusat kita sering dengar, umumnya masyarakat dengarnya itu bedah rumah ya programnya. Tapi kalau namanya, kalau anggarannya dari APBN itu namanya BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Nah, alhamdulillah dari tahun 2021 sampai 2025 data di kami terkait program bedah rumah, baik itu dari BSPS, Basnas, Dumisake, kemudian ada program-program lainnya itu sudah hampir 1.200-an yang sudah ditangani. Sampai dengan September ini ya? Nah, 3.600 itu sisanya, Mas. Jadi sebenarnya itu datanya sudah 4.000-an lebih dulu untuk yang rumah tidak layak huni. Nah, dari 2021 sampai akhir 2024 itu sudah 1.200 yang ditangani, sisanya 3.600. Nah, 3.600 dari mulai awal bulan Januari tahun 2025 kemarin, sudah ada beberapa program yang masuk di wilayah Muarajambi. Salah satunya adalah program Dumisake yang dari provinsi, dari gubernur. Kemudian satu lagi program dari BSPS. Dumisake kita punya 61 unit yang akan ditangani. Kemudian dari BSPS ada 71 unit. Nanti juga biasanya dari Basnas juga ada. Nah, pertanyaannya nih, pemerintah kabupaten bagaimana ini? Nah, ini kan Bang yang jadi pemerintah kabupaten Muarajambi gimana nih? APBD-nya bisa nggak dilokasikan untuk intervensi rumah tidak layak huni? Apa Bang yang dilakukan ini di kabupaten, untuk kabupaten ya? Apa yang akan kabupaten lakukan? Nah, memang waktu saya masuk jadi pelaksana tugas di
waktu itu kalau nggak salah pas pelantikan Pak Bupati terpilih ya 20 Februari 2020 Februari kemarin ya. baru Pak berapa Bupati bulan dilantik, ini ya. langsung saya ditunjuk jadi pelaksana tugas Hmm. Dinas Perumahan dan Permukiman. Saya sampaikan data tersebut ke beliau. Saya bilang, Pak Bupati, ini rumah yang tidak layak huni ini cukup lumayan banyak, hampir 3,3%. Tapi memang persoalannya adalah kita belum punya nih regulasi Muaro Jambi untuk menangani atau payung hukum untuk menangani rumah tidak layak huni ini. Kata Pak Bupati waktu itu, ceritakan ke saya lengkapi kebijakan regulasi sehingga nanti ini bisa kita laksanakan melalui intervensi lewat APBD kabupaten. Nah, itu sudah kami lakukan dari Februari. Alhamdulillah bulan Mei sudah kita dengan teman-teman di bagian hukum sudah kita lakukan harmonisasi peraturan bupatinya. Kemudian itu disahkan pedoman teknis terkait penanganan rumah tidak layak huni tadi, Mas. Dalam bentuk program apa ini, Bang? Kalau boleh. Dia sama, bentuknya bedah rumah. Bedah rumah juga. Jadi ada dua, satu pembangunan dan satu lagi peningkatan kualitas pekerjaannya. Pembangunan ini artinya masyarakat yang punya lahan, tapi mereka belum punya biaya untuk lakukan pembangunan rumah swadaya mereka. Nah, kita supporting nanti anggarannya langsung ke toko bangunan biasanya. Jadi nilainya nanti, umpamanya kita bantu 20 juta nih. 20 juta ini nanti mereka kan butuh bahan ini. Mekanismenya seperti itu kalau dalam peraturan bupati itu. Jadi nanti dana yang dari APBD kabupaten ini ada alokasi yang mereka butuh material dari toko bangunan umpamanya. Berapa nilainya, kemudian apa yang mereka beli, nanti dari toko bangunan itulah uangnya ngucur dari Bank 9 langsung ditransfer ke. Jadi enggak ke penerima. Bukan ke masyarakatnya. Jadi nanti kalau ke masyarakatnya malah jadi persoalan lagi. Artinya ke penerimanya dalam bentuk material seperti itu ya. Material, kecuali mungkin untuk ini ya, untuk tukang ya. Untuk tukang ditanggung siapa itu, Bang? Biaya tukang bisa ditanggung oleh APBD juga. Kalau memang si tidak mungkin kan. Masyarakat ini kan kategorinya mungkin desil 1, ya kan, miskin ekstrim. Ya enggak, kita bantu kalau cuma bantu material, kemudian kita minta mereka biaya tukang untuk biaya hidup mereka aja susah kan. Jadi memang saya bilang ya kita bantu ya memang bantu jadi gitu. Nah, bukan cuma persoalan lantai, kemudian dinding ataupun atap, tapi sanitasinya juga kita perhatikan. Ya kan, WC-nya, toiletnya, septic tank-nya. Karena itu kan nyangkut hidup layak mereka. Gitu, Mas. Dan masih nyangkut kesehatan lingkungan itu. Kayaknya cocok deh, Bang. Pegang dua dia kan pengelolaan limbah domestik kalau di lingkungan hidup. Nah, limbah domestik itu black water-nya maupun grey water-nya yang dalam septic tank maupun dari cuci dapur mereka itu harus dikelola. Gitu. Ini masih nyambung juga ternyata, Bang. Bang, sampai dengan September ini, Bang. September ini sudah jalan, Bang. Sudah ya. Yang program. Nah, kita memang agak telat ini karena perintah dari Pak Bupati itu setelah beliau menjabat kan untuk melaksanakan proses membuat payung hukum terkait kalau kita bilang lebih sederhananya program bedah rumah ya. Program bedah rumah itu. Jadi tahapan kemarin memang kita fokus ke mendesain bagaimana peraturan bupati ini payung hukum ini bisa kita laksanakan atau kita aplikasikan dengan tingkat risiko yang udah banyak ya. Artinya jangan nanti kita buat aturan malah timbul risiko-risiko nanti kan. Dan itu pun kami koordinasi dengan teman-teman di Balai Perumahan Permukiman Kementerian PU, kemudian dengan teman-teman Dinas PU Provinsi, karena mereka sudah pengalaman di situ kan. Nah, setelah penetapan itu, kita kan mekanisme anggarannya belum nih, Mas. Masih anggaran murni kan. Nah, di anggaran perubahan, saya naikkan nota dinas kemarin sama Pak Bupati untuk menganggarkan tim fasilitator sementara untuk melakukan verifikasi terkait data rumah yang betul-betul memenuhi persyaratan untuk kita lakukan bedah pembangunan maupun peningkatan kualitas. Nah, sudah dianggarkan Pak Bupati jadikan prioritas anggaran di APBD perubahan. Artinya nanti setelah ini jalan di bulan mungkin dalam minggu depan ya. Karena kan APBD sudah disahkan ini. Tinggal kami jalankan aja nih. Nah, di tahun ini kita dapat perolehan data dan itu kita inset nanti untuk tahun 2026. Artinya 2026 sudah mulai nih gerak di lapangan ya. Insya Allah kita sudah mulai gerak di lapangan melakukan bedah rumah yang pembangunan maupun peningkatan kualitas. Gitu, Mas.
agak rumit juga ya Bang, seperti ini ya Bang. Agak rumit karena memang ini kan anggaran anggaran daerah kan. Jadi memang mekanismenya harus betul-betul kita laksanakan, jangan nanti ada penyimpangan di situ. Apalagi kan ini kan melibatkan orang banyak, Mas. Masyarakat yang kita libatkan, kemudian kelompok masyarakat, kepala desa, camat, ya kan. Artinya betul-betul dana nanti yang dikucurkan untuk bangun rumah ataupun peningkatan kualitas itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Jangan nanti ada konflik nih. Saya berharap memang bangunannya tidak dalam bentuk papan. Iya. Karena biasanya kalau papannya agak susah kan. Ada kelas-kelasnya kan. Dan itu dulu pernah kejadian ya. Saya dengar dia butuh papan itu kelas ini, tapi yang datang kelasnya ini. Masyarakat desa kan pasti, penerima kan pasti tidak mau nolak, Mas. Apa yang diantarkan pasti itu. Nah, kami justru berharapkan material bangunannya mungkin untuk dinding batu bata, ya kan, lantainya mungkin nanti sampai ke keramik atau mungkin di semen tapi di aci gitu, atapnya pun bagus gitu Mas. Nah, ini masyarakat bisa mengajukan atau yang survei dari atas langsung ini Bang? Iya, jadi sebenarnya data itu sudah kami punya. Oh, udah ada. By name, by address. Namanya sudah ada, alamatnya sudah ada, sudah disampaikan ke kami, ya kan. Tapi kan data ini kan ada yang desil 1, desil 2, desil 3, kan. Desil 1 itu memang prioritas. Nah, tinggal kami pilih nanti mana yang betul-betul prioritas. Dan ini nanti akan ditetapkan oleh Pak Bupati. Hasil dari survei ini kami sampaikan ke Pak Bupati, ini masuk desil 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Dan nanti silakan Pak Bupati tetapkan mana prioritas penanganannya, Mas. Gitu. Ya. Dari 3.600 ya Bang tadi. 3.600 yang masih nanti akan digarap. Kira-kira sampai dengan akhir periode nanti 2030, apakah kira-kira bakal selesai atau dari Bang Evi punya tahapan, tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Kalau 3.600 dibagi tinggal 4 tahun ya? 4 tahun, iya. Kalau tinggal 4 tahun berarti 900 Bang. 900 ya? 900. Berarti 900 dalam setahun. Dalam 1 tahun. Optimis lah kita ya. Dengan catatan memang APBD bisa mengalokasikan. Itu yang pertama. Kalau jumlahnya mungkin nanti akan kita komunikasikan juga dengan teman-teman DPR nih. Ya kan? Gitu. Karena kan mereka punya pokir juga nih. Bagaimana pokir mereka bisa mengusulkan untuk bedah rumah ini, Mas. Ini sudah sampai ke DPR kah, Pak? Sudah kami informasikan ke DPR juga. Responnya? Positif, Mas. Oh, betul. Sangat positif dengan teman-teman DPR. Artinya sasaran mereka untuk menentaskan ini kan salah satu PR terkait kemiskinan ekstrim juga kan, maupun kemiskinan secara reguler. Artinya memang ketika ini bisa kita laksanakan, satu persoalan di tingkat masyarakat mengenai kebutuhan papan mereka itu bisa terpenuhi kan. Nah, kalau APBD kabupaten bisa mengalokasikan dengan jumlah 100 atau 150, kemudian ditambah setiap tahun ya, ditambah nanti mungkin dari pemerintah pusat yang lebih besar lagi, karena pemerintah pusat kan juga punya target 3 juta rumah, ya kan? Artinya mungkin tahun 2006 untuk alokasi BSPS bisa besar. Oh ya, ini linear dengan program pusat ya? Betul, karena kan data 3.600 ini kan nanti mereka juga yang intervensi. Nah, kemudian pemerintah provinsi, Pak Gubernur secara bertahap tahun ini 61, mungkin tahun depan lebih banyak lagi, ya kan? Nah, kemudian nanti Pak Bupati kemarin waktu audiensi dengan teman-teman RE atau pihak developer, mereka juga peduli nih, siap nih untuk melaksanakan program peningkatan atau pembangunan kualitas untuk yang rumah tidak layak huni tadi. Yang peningkatan kualitas. Yang peningkatan kualitas maupun pembangunan. Kalau peningkatan kualitas itu kan rumahnya sudah ada tapi rusak, kita benahi kan. Kalau pembangunan memang enggak ada lagi. Artinya bedah rumah ini teman-teman developer siap bantu. Nah, nanti kita kumpulkan kalau 900 mungkin ya kita upayakan lah, Mas. Gimana? Bisa. Harus duduk bersama lah, gitu kan. Bukan karena cuma ini pemerintah kabupaten kan, betul. Tempat tinggal salah satu Bang? Kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama. Gitu. Oke Bang, kita coba saya ingin bertanya tapi sedikit berbeda dengan program Bang. Ini soal pertumbuhan permukiman di kawasan Muaro Jambi. Iya.
sebenarnya mereka itu kan KTP-nya dari Kota Jambi ya Bang. Nah, ini bisa dibilang sebagai beban atau sebagai bonus kalau untuk Kita nggak oh, sampai saat ini memang kita nggak bisa kontrol ya. iya agak Apalagi kalau kita bicara terkait rumah yang dibangun oleh pengembang, mm-mm. ya kan. Jadi konsep awal mereka memang targetnya adalah konsumennya nggak dibatasin sih. Ketika mereka bangun perumahan di wilayah Muaro Jambi, tidak ada ketentuan teman dari kota bisa ngambil. Iya. Ya, nggak? Artinya memang kalau sebenarnya kalau kita cerita masalah rasio data antara kepala keluarga Heeh. yang seharusnya satu kepala keluarga itu punya satu rumah, ya kan? Muaro Jambi ini cukup besar juga nih rasionya perbandingannya. Kalau kita kenal itu dengan data ini ya backlog rumah. Mm. Jadi yang kalau kita punya kakaknya mungkin 200.000 kakak, Mm. ya atau 100.000 kakak ya, 100.000. 114.000 kakak, ya enggak. Yang punya rumah itu mungkin ada 110 mungkin. Oh, Ya kan? iya, Berarti benar, kalau dia Pak. 114.000, berarti Oh, di 4.000 enggak 4.000-an, punya rumah nih 4.000-an, Mas ya. kakak nih. Hendaknya memang 4.000 ini yang ngambil dari perumahan yang Perumahan, dibangun, ya. ya Harusnya kan? kan menyediakan Ya, gitu ya, Bang. harusnya, harusnya seperti itu Iya. kan. Tapi sampai saat ini tidak ada regulasi Oh, yang belum ada. ngatur terkait itu. Karena udah ngambil tempat, ambil Iya. wilayah ini. Jadi kan teman-teman developer itu ketika pengembang itu mereka bangun perumahan, siapapun boleh. Iya. Selagi itu memenuhi memang yang bersangkutan merupakan kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk rumah subsidi. Hmm. Seperti itu. Karena Iya. dalam pikiran saya pastilah di situ harus ada mungkin Bang berapa persen disediakan untuk yang tadi yang belum memiliki, yang tadi sekitar 4.000 tadi Iya. berapa persennya ada Enggak, tapi Mas. free. Enggak bisa seperti itu dia. Gitu. Karena memang mereka ini kan ada profit oriented juga kan. Oh, iya, Mungkin benar. kalau ketika itu dibatasi justru penjualan mereka Penjualan ya. nggak laku-laku nantinya, malah nunggu ini ketentuannya harus masyarakat setempat sekian, ini sekian ya kan. Iya kalau masyarakat setempatnya mau beli kan. Iya, benar. Kalau nggak mau gimana kan. Nah memang sih ya itulah persoalan yang ada kan. Tapi banyak juga perumahan yang tadi dibilang Mas yang dibeli sama teman dari daerah lain, mungkin mereka investasi gitu kan. Tapi data penduduk kita tetap, kakaknya tetap. Justru rumahnya malah banyak kan. Gitu Mas ya. Ada ini Bang, mungkin semacam imbauan atau pesan yang bisa disampaikan oleh Bang Evi kepada Tribuners, kepada masyarakat Muaro Jambi, atau mungkin masyarakat Jambi soal permukiman dan perumahan ini Bang? Ya, jadi kalau kita cerita kawasan permukiman itu artinya lingkungan tempat tinggal kita secara bersama ya. Artinya memang kalau lingkungan tempat tinggal kita bersama harus sehat, harus bersih, harus rapi ya, memang harus peduli juga kita sama-sama. Nah artinya ketika kita peduli secara bersama terkait lingkungan kita, contohnya begini Mas, ketika saya tinggal di satu titik di desa A, saya juga harus peduli nih. Ternyata di desa saya ini ada masih masyarakat yang punya rumah tidak layak huni. Tetapi ternyata mereka ini tidak terdata oleh pemerintah kabupaten. Nah, hal ini tolong diinformasikan ke kami. Seperti kalau memang harus dicek ya kita lakukan pengecekan. Kan sudah pakai sistem semua, cukup kirim ke TV, nanti kami cek, kami lakukan, dan kalau memang datanya sudah masuk, tinggal kita intervensi penanganan. Nah, pedulinya itu seperti itu. Lapornya ke dinas. Lapornya silakan ke dinas perumahan dan permukiman. Itu untuk memenuhi target penanganan yang tadi saya bilang hampir 3.600 itu. Nah, silakan masyarakat sampaikan itu ke dinas perumahan dan permukiman, termasuk persoalan lain yang ketika ada hal-hal yang ditemukan di lapangan mengenai lokasi tempat tinggal mereka. Contoh ini, ya ada konektivitas drainase yang tidak terhubung antara dua perumahan. Ada itu. Nah, tolong informasikan juga ke dinas perumahan permukiman, ya kan, sampaikan. Ini tidak bisa terkoneksi ini. Hal-hal seperti itu memang kita harus peduli. Jangan tidak peduli, Mas. Ya kan? Karena memang kami dari dinas punya keterbatasan, ya kan. Tidak semua informasi kita peroleh.
Dan pesannya jangan langsung viral-viral aja gitu. Tahu-tahu viral gitu ya, Bang. Tahu viral ya kan. Jangan seperti itulah ya kan. Kita berharap selagi kita pemerintah mau menlanjutin itu, mau respon, ya kecuali kan kita nggak respon lagi kan. Kalau mungkin nggak respon silakan diviralkan kan. Tapi selama ini kita respon tuh Mas. Terkait pengaduan baik itu mengenai perumahan maupun hal-hal lain yang disampaikan ke kami. Gitu. Oke. Iya. Demikian Tribuners, perbincangan ini sangat menarik soal perumahan dan permukiman di Muaro Jambi. Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam program Mojok berikutnya, mungkin dengan Bang Evi lagi. Tribuners. Bang Evi ada di mana-mana. Oke, Tribuners, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.